Beralih ke skala industri strategis nasional, mari kita tinjau profil kewajiban dari BUMN energi kita, Pertamina. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2023, Pertamina mengelola total hutang yang sangat masif, mencapai 43,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jika kita bedah komposisinya, sebagian besar kewajiban tersebut berupa obligasi global jangka panjang dengan masa jatuh tempo mayoritas di atas 5 tahun. Struktur ini memberikan ruang napas bagi Pertamina untuk mendanai proyek infrastruktur energi yang padat modal. Namun, di saat yang sama, perusahaan juga mengelola pinjaman bank jangka pendek sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dana jangka pendek ini bersifat sangat likuid dan khusus dialokasikan sebagai modal kerja untuk mendukung operasional harian, seperti impor minyak mentah dan distribusi bahan bakar ke seluruh pelosok negeri. Setelah melihat angka-angka sebelumnya, mari kita bedah strategi di balik struktur hutang Pertamina. Di sisi hutang jangka panjang, Pertamina mengandalkan obligasi global dengan tenor di atas 5 tahun. Keputusan ini sangat strategis, karena pendanaan skala besar tersebut memang diperuntukkan bagi investasi infrastruktur jangka panjang dan ekspansi bisnis energi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan imbal hasil yang optimal. Sementara itu, untuk menjaga kelancaran operasional sehari-hari, Pertamina mengelola hutang jangka pendek berupa pinjaman bank sebesar kurang lebih 5 miliar dolar Amerika Serikat. Porsi ini digunakan khusus sebagai modal kerja, seperti membiayai pengadaan energi secara cepat. Pemisahan yang jelas ini menunjukkan bahwa Pertamina melakukan manajemen liabilitas yang matang, yaitu menggunakan dana jangka panjang untuk pertumbuhan aset dan pinjaman jangka pendek untuk menjaga nadi operasional perusahaan agar tetap berdenyut tanpa gangguan. Setelah kita membedah berbagai studi kasus, mulai dari Telkom, pemerintah, UMKM, hingga Pertamina, kini kita bisa merangkum perbedaan mendasar antara kedua jenis liabilitas ini. Ada 4 indikator utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari sisi jatuh tempo, hutang jangka pendek harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sementara jangka panjang memiliki tenor di atas 1 tahun. Kedua, dari sisi tujuan penggunaan, hutang jangka pendek dialokasikan untuk operasional harian, sedangkan jangka panjang fokus pada investasi dan ekspansi besar. Namun, ada konsekuensi yang berbeda di antara keduanya. Hutang jangka pendek memiliki risiko likuiditas yang tinggi karena menuntut ketersediaan kas dalam waktu cepat, meskipun biasanya menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah. Sebaliknya, hutang jangka panjang memiliki risiko likuiditas yang lebih rendah bagi arus kas harian, tetapi perusahaan harus siap menanggung biaya bunga yang biasanya lebih tinggi sebagai kompensasi atas jangka waktu pinjaman yang lama. Setelah mempelajari berbagai kasus nyata, mari kita bedah secara teknis apa yang mendefinisikan sebuah kewajiban sebagai liabilitas jangka pendek. Secara definisi, liabilitas ini adalah kewajiban yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Beberapa contoh yang paling umum kita temui dalam laporan keuangan adalah utang dagang kepada pemasok, utang bank jangka pendek, utang pajak, hingga utang gaji karyawan. Selain itu, porsi dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan juga diklasifikasikan ke dalam kategori ini. Terakhir, mengenai pencatatannya, semua komponen ini dikelompokkan dalam bagian kewajiban lancar atau current liabilities pada neraca perusahaan. Pemahaman yang tepat mengenai pos-pos ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penilaian likuiditas dan kemampuan bayar jangka pendek sebuah entitas bisnis. Setelah memahami liabilitas jangka pendek, sekarang kita beralih ke sisi seberangnya, yaitu liabilitas jangka panjang. Secara definisi, kelompok ini mencakup kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun,
atau melampaui satu siklus operasi normal perusahaan. Karena sifatnya yang menahun, liabilitas ini biasanya digunakan untuk mendanai aset tetap atau ekspansi besar. Beberapa contoh instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah obligasi, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, hingga kewajiban jangka panjang terkait utang pensiun karyawan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, semua pos ini akan dicatat secara terpisah dalam kelompok kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities. Memahami struktur kewajiban tidak lancar, ini sangat penting bagi investor dan manajemen untuk mengukur solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen finansialnya di masa depan. Setelah kita memahami karakteristik teknisnya, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana hutang-hutang ini memengaruhi wajah laporan keuangan sebuah perusahaan? Setidaknya ada 3 dampak utama yang saling berkaitan. Pertama, pada neraca, hutang dicatat sebagai liabilitas di sisi pasifa. Keberadaan hutang ini secara langsung membentuk struktur modal dan memengaruhi rasio keuangan, seperti rasio hutang terhadap ekuitas yang sering dipantau oleh investor. Kedua, pada laporan laba rugi, hutang membawa konsekuensi biaya berupa beban bunga. Beban ini akan mengurangi laba bersih perusahaan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Terakhir, pada laporan arus kas, hutang memicu aktivitas kas keluar untuk pembayaran pokok dan bunga. Hal ini akan memengaruhi arus kas operasional maupun pendanaan. Dengan kata lain, setiap keputusan berhutang akan meninggalkan jejak di seluruh elemen laporan keuangan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Untuk mengukur kesehatan liabilitas secara objektif, kita menggunakan 3 rasio utama. Pertama, current ratio, yang membandingkan aset lancar dengan liabilitas lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendek menggunakan aset likuidnya. Kedua, debt to equity ratio, yang membandingkan total liabilitas dengan ekuitas. Ini digunakan untuk mengukur proporsi pendanaan dari hutang dibandingkan modal sendiri. Terakhir, debt to asset ratio, yang membagi total liabilitas dengan total aset untuk melihat seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dengan memantau ketiga angka ini, kita bisa mendeteksi risiko keuangan lebih dini dan memastikan stabilitas perusahaan tetap terjaga.